tamu kehormatan nih, Pak. Rahasia. Nah, maka dari itu rahasianya apa? Nah, ntar dulu lah, namanya juga rahasia kan. Gimana lagi? Ya udah, berarti nggak usah disamain ya Pak Ari ya. Iya. Nama juga rahasia. Berarti udah. Halo Pak Kori, sudah bergabung. Nah, ini Itu loh, aku kapan tertarik lagi? sama rahasianya kenapa bisa setembem itu gitu. Mana Bu? Siapa yang tertemu? Ada Itu orang loh perlu di depannya Pak Kori itu, Masya Allah. Oh, Nggak itu. tahu itu ke kanan ke kiri empuk semua itu kayaknya. Iya. Kenyal gitu. Pak Kori bagi tips tembem. Ini ada poin plus rahasia ini Pak. Oke. Gimana? Bang Ari, 2 menit lagi? Kalau di sini sih 2 menit sih, nggak tahu. Sama. Atau mau kita mulai dulu, nggak apa-apa. Jadi untuk perkenalan dulu aja. Oke, semuanya kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, untuk di sharing season kali ini, kita ada satu materi yang sangat benar-benar perlu didengarkan atau perlu diresapi dan perlu di-sharing juga bersama. Jadi materinya itu spektakuler kali. Spektakuler banget. Aku kena bahasa Medan kan terusannya susah nih. Oke, materinya itu apa? Yaitu judulnya sharing season ke-52 kali ini adalah rahasia merubah likes dan komen menjadi sebuah sales leads. Nah, ini yang mungkin ada sales online atau sales offline yang biasanya iklan-iklannya lewat sosial media, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, ini perlu didengarkan ini. Perlu benar-benar dipantengin sampai nanti akhir. Gimana sih caranya? Jadi cuma dari like, terus komen, bisa dijadikan ke sales lead. Nah, gitu. Atau mungkin dengan cara diguna-guna, kan ada fotonya kan? Atau Itu mungkin ya, dengan Pak, ya? cara dia nah, makanya ini kan rahasia penting gitu kan. Nah, jadi harus mengini. Nah, apalagi yang pembicaranya saat ini adalah yang benar-benar orang profesional. Nah, yang pertama, yang kedua juga sudah bergelut di bidang online, di bidang sosial media juga. Ya nggak usah gitu. Kita sambut Bu Anita Sujayanti. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan dilempar bunga. Mana bunganya? Sini aku yang tangkap. Kalau bunga bang, nggak apa-apa Bu. Buat Bapak aja deh. Oke. Pajaknya ketinggian Mana soalnya. Bu Anita, Oke, gimana selamat kabarnya? malam. Si ngomong sopo. Pak, tolong Mbak, di mute sentral ya Pak ya. Sudah lah. Tonnya nggak sopan itu kayaknya. Oke. Di sini saya akan memilih 2 orang untuk berbagi sharing ya. Menurut rekan-rekan, menurut yang ada di sini itu, mungkin ada yang sudah tahu tipsnya atau mungkin sudah tahu caranya sedikit-sedikit, atau mungkin ada yang pengalaman gimana caranya atau ada yang tanyakan dulu gitu kan. Terkaitan dengan judul yang yang akan kita bahas nanti sebelum dari disampaikan atau dijelaskan lebih detail oleh Bu Anita Sujayanti gitu. Jadi ada yang tahu nggak nih ini contohnya kira-kira rahasia mengubah likes dan comments menjadi sebuah sales lead. Nah, kalau sales lead sendiri kan sudah tahu masing-masing sales lead ya, berarti kan bukan marketing lead kan. Kalau marketing lead itu belum deal, kalau sales lead itu berarti sudah 80% lah kurang lebihnya. 80% hampir deal gitu kan. Masih di ujung-ujung gitu kan. Ayo kira-kira ada yang ngasih mungkin masukan, feedback, atau mungkin juga saran, boleh 2 orang saja untuk mewakili season sharing ke-52 kali ini. Silakan bisa on cam udah. Atau aku tunjuk ini. Nah, aku paling suka tunjuk itu. Kalau ditunjuk gak suka. Oke, mungkin dari yang paling spektakuler tadi kan Mbak Jara, ini bisa dibilang sudah pengalamannya udah ini, kalau dibilang udah bebuyutan gitu kan. Itu Mbak Jara mungkin ada ini
kira-kira feedback, saran, atau mungkin sudah pernah jadikan. Nah, ini contoh yang luar biasa ini. Silakan. Bicara. Dia melambaikan tangan, saudara-saudara. Oke, kita ganti ya. Kita ganti ke yang lain. Mungkin Pak Arman ini. Ayo Pak Arman, bisa berbagi mungkin pengalamannya mungkin. Kalau Pak Arman ini mungkin masukkan aja sih Pak Arman, silakan. Gimana Mas Ari? Nah, di tema sharing kelima 2 kali ini itu kan judulnya adalah rahasia bagaimana bisa merubah likes dan komen dari sosial media itu menjadi sebuah sales lead. Marketing lead. Nah, gitu. Mungkin bisa sharing Pak Arman pengalamannya, atau mungkin dulu jualan ketoprak lewat sosial media, nah itu mungkin. Oke, ini justru malah tema yang saya tunggu-tunggu ini Mas Ari, kan judulnya rahasia, saya penasaran banget. Itu gimana caranya like, komen, apakah karena kita paham bahwa orang yang like aja itu sudah pasti suka sama produk kita itu kan, berarti sudah siap untuk jadi list bahkan closing. Tapi untuk rahasia atau tips-tipsnya tuh saya juga penasaran tuh, nunggu sesi ini. Oh gitu Pak Arman, oke, berarti memang ditunggu-tunggu ya ini ya sesinya. Nah, siap-siap Bu Anita. Jadi, materinya sudah ditunggu ini kan. Satu lagi lah mungkin. Nah, ini yang dari coba Kak Ratih Ajeng. Mungkin ada yang di feedback mungkin dari materi atau judul sharing session kali ini. Silakan. Oh, nggak bisa. Oh, lagi on the way mungkin. Oke. Nah, ini Mas Syafi'i aja lah kayaknya ini. Nah, dari tadi ceria gitu. Coba Mas Syafi'i. Ya Mas, jomblo. Lanjut. Oke, selamat malam semuanya. Kalau dari temanya sendiri sih, bagaimana menjadikan komen, like, dan juga intinya viewers kita itu bisa menjadi sales lead. Nah, cuman saya lebih ke arah sosial media ya, kayak semacam TikTok ya kayak itu. Apakah memang nanti kalau ada yang komen kita harus DM atau gimana Bu supaya nanti bisa kita prospekin mereka kayak gitu, atau mungkin ada cara lain kayak gitu? Lebih ke pertanyaan sih. Oh, ini lebih ke pertanyaan. Iya. Padahal materinya belum dibahas ya, udah bertanya dulu ya. Terima kasih ya Pak. Berarti seperti yang dijelaskan luar biasa. Iya, dari Mas Syafi'i berarti kan entah itu dari komen itu tiba-tiba ada orang lain terus kita nge-DM dia gitu kan. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan nanti juga salah satu disimpan Bu Wanita. Jadi satu pertanyaan. Oke, jadi ini materi yang luar biasa. Langsung saja, sudah siap Bu Anita? Semuanya sudah siap? Oke Pak. Pakai headset masing-masing. Kalau perlu layar screen recordernya diaktifkan. Nah, ini nggak ada pengulangan 2 kali. Ada sih. Nanti kan direkam juga sama ini ya. Bisa diputar ulang. Oke, langsung saja. Silakan untuk Bu Anita, mungkin bisa disampaikan untuk rahasia yang benar-benar hebat ini. Jadi rahasia bersama nanti jadinya. Itu. Silakan Bu Anita, saya persilakan waktunya. Oke, terima kasih Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan-rekan di Super Sales Gain Academy. Semoga suara saya cukup jelas. Dan sharing session malam ini sebenarnya sharing session malam ini tuh saya ingin yang lebih excited dan bersemangat banget itu dari tim penjualan ya. Karena ini memang metode yang bergeser. Jadi adanya pergeseran metode. Di mana pergeseran metode ini mau tidak mau memaksa kita kalau tetap ingin populer, tetap ingin mendapat feedback, kita mesti yang ngelakuin yang namanya kegiatan-kegiatan yang lebih update. Nah, yang saya kupas malam ini sebenarnya silahkan dicatat dan juga direview
sampai sejauh mana langkah teman-teman saat ini. Bisa jadi apa yang saya share ini sudah dilakukan, tapi kurang di closing. Ya, oke. Saya izin share screen ya, Bang Ari ya. Boleh Bu, silakan. Kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa nge-share screen ya? Sebentar dulu. Hostnya siapa ya? Kayaknya bukan aku sih. Hostnya Mas Anwar, minta tolong Mas Anwar monitor. Halo ya Pak. Jadikan itu. Jadikan co-host ya. Untuk ini co-host. Bentar. Host, oke. Sudah. Oke Bu, silakan Bu. Host disable. Participant screen sharing. Nggak bisa, Pak. Oke, salah. Berarti udah Bu. Coba lagi Bu. Oke. Oke, apakah slide saya bisa disimak oleh rekan-rekan semua? Oke Bu, masuk. Oke ya. Oke, slide pertama. Saya minta benar-benar, karena ini forumnya sharing session, belajar bareng, jadi tidak terjadi komunikasi satu arah saja. Jadi komunikasinya itu akan lebih atraktif lagi kalau misalnya kita bisa komunikasi dua arah. Dan saya sangat berharap pertanyaan-pertanyaan nanti pun juga seputar apa yang telah saya sampaikan ini. Yang pertama, rahasia mengubah like dan komen menjadi leads. Ya, di sini ada ilustrasi gambaran kalau saya bilang ini adalah komik atau gimmick ya. Gimmick di mana ada like tapi kok nggak menghasilkan gitu. Dan satunya lagi ya supaya ingin menghasilkan yuk ikutan program sharing session-nya Sales Academy. Nah, kurang lebih gimmick permulaannya seperti ini. Oke, lalu kita ke intinya. Oke, inti pertama, semua yang hadir malam ini untuk belajar bareng, kita satukan pikiran dulu. Memanfaatkan media sosial dalam strategi pemasaran adalah langkah awal terbaik. Kita sepakatin dulu. Memanfaatkan media sosial dalam strategi pemasaran adalah langkah awal yang terbaik di era digitalisasi saat ini. Itu yang harus kita sepakatin terlebih dahulu. Oke, sampingnya di situ dijelaskan. Bukan hanya platformnya aja, tapi kita harus komitmen dan konsisten untuk tetap aktif. Nah, platform itu salah satunya apa aja? Di situ saya sebutkan ada Facebook atau sekarang lebih dikenal sebagai Meta, ada YouTube, ada Instagram, ada LinkedIn, ada Twitter, kemudian ada yang lain lagi. Sosial media platformnya apa aja? Nah, ini yang saya sebutkan ini yang paling umum-umum aja ya. Kita kenal YouTube itu udah familiar banget dalamnya itu seperti apa. Facebook apalagi. Bahkan sekarang Facebook itu nge-link ke banyak ke banyak link-link sosial media seperti WhatsApp, kemudian sosial media seperti Twitter, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Bahkan login-nya juga disarankan melalui akun itu. Betapa powerful-nya yang namanya sosial media itu bahkan sampai dia membentuk suatu organisasi. Oke, dan notes-nya adalah bukan hanya platformnya aja, tapi aktif user. Aktif user itu akun kamu harus aktif ya. Kalau kamu mengilhami langkah pemasaran dengan media sosial adalah sesuatu hal yang paling efektif saat ini, tapi kamu memiliki akun user yang tidak aktif, dalam arti ya nggak pernah dibuka, nggak pernah diupdate, kamu nggak pernah komen-komen, kamu nggak pernah nge-like tetangga, atau bahkan follower kamu nggak nambah, ya udah tutup aja. Berarti kamu nggak konsekuensi sama kesepakatan yang ada di atas. Oke, next. Sebelum next, pastikan dulu teman-teman sampai dengan saat ini
udah available account belum untuk Meta-nya, YouTube-nya, Instagram-nya, LinkedIn-nya, atau Twitter-nya. Nah, kalau tidak akun pribadi, akun corporate kamu sudah ada belum sih? Corporate kamu sudah ada akun YouTube-nya nggak? Yang menampilkan kepercayaan bahwa saya perusahaan aku ini udah ada YouTube-nya dengan follower dan subscriber yang segini banyaknya. Nah, kedua, ada Instagram-nya nggak sih yang bisa dinikmatin atau dilihat konten-kontennya oleh klien-klien kamu? Ya, itu dulu coba kamu telaah mana yang kamu belum ada atau belum available. Oke, rahasia pertama, udah ke inti nih ya. Rahasia pertama, setelah kamu udah bikin platform, user kamu aktif, hal yang harus kamu lakukan adalah muatan yang terkandung dalam platform kamu. Cara pertama, gunakan 4 metode pendekatan pada konten kamu. Ya, user ada, akun ada, muatannya yang harus diperbaikin, isinya, kontennya yang harus diperbaikin. Kontennya itu apa aja sih? Konten itu ada 4 ya, ada 4 hal konten yang bisa menarik perhatian seseorang atau di 1 detik pertama. Kalau misalnya kita bilang digital itu kan hal yang paling mengesankan adalah di 10 detik pertama atau sekarang 15 detik pertama. Bisa menggunakan promotion atau konten promosi. Bisa menggunakan educational atau memberikan value dalam pendidikan atau inspirasi. Personal, kamu membangun hubungan dengan audiens dengan konten yang lebih dalam dan personal. Jadi kontennya itu mengandung muatan kisah pribadi kamu, kiat sukses kamu, terus kemudian impian kamu, terus kemudian mungkin kehidupan kamu yang berkaitan dengan asmara atau apa, dan rasanya konten-konten seperti itu sekarang udah banyak menjamur ya. Orang belak-belakan nggak ada malu buat ngeceritain itu. Justru hal yang seperti itu pribadi-pribadi, aku nggak tahu ya, sebenarnya kalau dalam agama gibah kali ya. Justru hal yang gibah-gibah itu malah yang lebih populer dan banyak diminatin orang. Tapi mau nggak mau memang eranya tuh sekarang seperti ini. Jadi konten yang bermuatan personal itu ternyata membuat orang cukup powerful stay di platform kamu. Bahkan nggak sedikit ada yang bilang, lanjut Kak, part kedua, DM dong, part kedua. Artinya, dia udah mulai tertarik dengan isi muatan kamu. Yang keempat adalah engagement. Menggunakan konten yang bisa membangun interaksi dengan audiens, seperti meminta feedback. Mungkin berupa pertanyaan, survei, atau segala hal yang tidak langsung menarik audiens untuk ikut terlibat memberi tanggapan. Contoh, ada konten yang isinya misal review tentang wisata. Ada yang tahu nggak ini jalan apa? Videonya dipasang. Suka nggak suka? Orang kalau cukup familiar dengan apa yang kamu pasang, pasti jawab, oh alamin, iku omane mantanku. Engagement. Ya, dia melakukan komen. Oh alamin, itu kuliner belakang rumahku. Bahkan ada yang bilang kalau dia konten kreator yang udah terkenal, wow, kamu udah nyampe Surabaya ya. Ngeliputnya udah sampai Surabaya ya. Ada yang seperti itu. Suka tidak suka, itu memang konten yang sengaja dibuat. Tujuannya untuk apa? Untuk engagement. Kalau konten kamu nggak menarik, orang akan melakukan swipe up. Cepat. Like pun kadang cuma like dari teman aja. Ya udahlah, sebagai tanda hormat. Ya, jadi kembali ke pokok pembahasan kita. Rahasia merubah like dan komen menjadi seleb list. Dengan cara, pertama, gunakan 4 metode pendekatan pada konten yang kita buat. 4 itu promosi, edukasi, personal, dan engagement. Nah, kamu lagi pinter-pinternya apa? Bidang kamu berkaitan dengan fotografer. Berarti kamu ngefoto objek-objek yang berkaitan dengan apa yang kamu suka. Lalu kamu bisa pakai konten engagement-nya. Misal, gimana menurut kamu? Pantai ini oke nggak? Tulis like dan komen, aku bakalan nge-share gambar-gambar pantai cantik lagi di Indonesia. Contoh, sasaran kamu adalah orang-orang yang emang sukanya vacation di pantai-pantai. Berarti mau nggak mau, apa yang dia sampaikan itu mengharapkan feedback dari audiensnya. Oke, diperhatikan ya. Tadi di awal, kalau saya pas isi materi, di awal kan kita bilang, yuk kita sama-sama komunikasi 2 arah. Setelah ini, saya bakal ngasih literatur yang
literatur ini saya ambil dari salah satu company yang ada di perusahaan kita juga, karena saya dapetnya cuma itu. Yang saya mau adalah kira-kira dari konten ini muatannya kemana? Promosi kah? Educational kah? Personal kah? Atau engagement kah? Oke. Menggunakan metode apakah cuplikan video di bawah ini? Coba ya. Promosi kah? Bang Ari, saya boleh deh supaya materi kita ini dua arah ya. Nah, boleh Bu, boleh Bu. Jadi Tiga mungkin orang yang menjawab pertama kali yang muncul di wall chat nanti dapat saldo OVO dari saya. nah itu, ayo. 3 orang. 3 orang ya Bu ya? Siap-siap. 3 orang yang chat pertama kali di wall chat di Sales Gain Academy ini. Menggunakan Berarti itu nanti untuk menjawab video nanti ya Bu ya? Video Betul. dan feedback. Nah, oke. Betul. Oke, ayo. Jadi kalau videonya udah selesai, jawabannya itu Langsung adalah salah satu. cepet-cepet. Ini ke promotion, educational, personal, atau engagement. Nah, cepet loh ya ini. Tinggal cuman satu kata, promotion, education, atau personal. Oke. Lanjut. Yuk, exercise pertama. Bunyi nggak ya ini? Bunyi nggak Bang Ari? Nggak bunyi Bu, suaranya. Nggak bisa dari situ. Oh, nggak bunyi Videonya ya, Pak? juga patah-patah. Kalau itu internet kayaknya, Pak. Berarti OVO-nya Oh, nggak jadi ya? Wah, saldo punya nggak jadi. Ini bukan kesalahan saya loh ya. Saya sudah ini. Aduh, sayang sekali nih. Mungkin ada anggota di forum ini yang bisa kasih video ini supaya bisa dinikmatin sound maupun literatur gimmicknya. Ada nggak, Pak Kori? Sebentar. Karena kita mau exercise nih, Pak Kori. Pak Kori dan hostnya nih. Siapa yang pegang host? Boleh, Mas Anwar. Sebentar. Aku bisa. Halo ya. Wah, ini videonya ini di komputer ini, Bu. Mohon maaf. Oh, ada. Kayaknya yang ini kan, Bu. Oh, ada aku kayaknya. Ini bisa di-share nggak? Belum selesai sudah ada yang ini loh. Sudah ada yang ngecat di wall loh. Hebat ya. Education. Belum, nggak sah itu. Belum selesai. Sabar. Sabar. Waduh. Yang fair nggak boleh kayak gitu. Dikeroyok. Yang fair. Jadi gimana nih Bang Ari? Bang Ari bisa bantu untuk nge-share? Mas Anwar bisa dibuatkan ini kedua. Halo Mas? Halo? Dibuatkan co-host. Aku mau nge-share video, bisa nggak? Oke, sebentar. Oke, sudah. Start share. Mana ya? Video kan? Ambilkan tes aplikasi lainnya tadi. Zoom. Kedengaran suaranya enggak? Enggak. Enggak juga. Emang nggak bisa ya? Emang nggak bisa kayaknya. Justru yang penting visualnya sih. Karena ini ada ada kesamaan ya, samaan. Oke. Rasanya video ini nggak ini ya, bukan video yang baru, bahkan sempat diposting di seluruh WhatsApp ya. Oke, jawabannya adalah fix OVO cancel. Auto cancel. Atau gini, kita ceritakan sekilas gitu Bu, mungkin ada kisi-kisi. Oke. Aku share lagi berarti nih ya. Aku share screen lagi ya, Bang Ari. Atau mungkin screen biasa. Jadi aku jelaskan dulu di video itu menerangkan ada perbandingan antara
Misal kalau penjualan kalau transaksi menggunakan kertas itu misal 5 menit cuma bisa 5 orang. Terus kemudian kalau mau Sebenarnya, nah, oke, ya kan? thank you Bang Ari. Sebenarnya begini ya, ini saya buka di slide cara satu ini karena ada dua muatan. Banyak yang mengatakan dia promosi, ya, karena di closing belanja di coach shop. Ada konteks seperti itu. Berarti kan merujuk, oh yang punya acara coach shop. Tapi kalau kita bilang 90% sebenarnya muatannya itu adalah edukasi, memberikan pendidikan, mencoba untuk ngebuka wawasan ke orang bahwasanya bisnis kamu itu nggak bakalan ribet kalau kamu sudah mengadopsi pola atau kebiasaan atau teknologi yang paling update saat ini. Jadi kalau saya boleh katakan sebenarnya 80% konten ini tuh lebih ke educational, di-finishing dengan promosi karena disebutkan belanjanya di coach shop. Makanya tadi saya bilang voice-nya ini yang sangat menentukan sekali. Muatan dari isi konten ini sangat powerful sekali. Tapi kalau misalnya kita bicara, konten ini memberikan pendidikan dan inspirasi. Ngarahin seseorang untuk bisnisnya lebih lancar, nggak pakai ribet, nggak catat-catat, nggak capek, nggak salah, semuanya otomatisasi ya. Aduh, ribet banget. Oke, pokoknya seperti itu. Jadi jawabannya adalah sebenarnya ini ke edukasional. Nah, coba cek tuh, ada nggak jawaban pertama yang edukasional? Ini ada jawaban pertama dari Kak Zara, kan masih kakak. Dari Kak Zara ini udah bagus, education langsung. Nah, yang untuk yang kode shop Semarang ini dari Bang Ilham ini kan. Cuman dia jawabannya education promotion. Itu cuman betul juga Wait. Ini kayaknya isinya orang code shop semua nih ya, Bang. Masalahnya atau yang code shop di blacklist aja ya Bu ya. Skip aja karena mereka udah tahu. Pas lapat code shop, apa promosi, edukasi, iya nih kayaknya. Iya, Masya Allah. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Ini kayaknya videonya belum selesai, belum ini. Mereka udah bisa jawab. Sharing session malam ini kayaknya nggak adil banget. Yang aktif full keluarga besarnya coach. Tapi aku thank you banget. Terima kasih untuk antusiasnya. Thank you Sishe Konsifacai gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti udah tahu semua. Dan ini jadi makanannya kita semua saat ini. Ya, jadi kalau mau bikin konten, arah kamu kemana? Misal contoh, yang paling sering sekarang ada satu konten, saya ngomongin tentang curhatan kalau suaminya itu nggak peduli sama dia, akhirnya dibikin konten. Nah, ini kan membangun hubungan personal, kisah pribadi yang diangkat menjadi konten. Dan yang pribadi-pribadi ini ternyata cukup membuat orang tertarik. Yang tadi aku bilang sebenarnya ini gibah, tapi kok malah banyak yang seneng gitu loh. Ya, oke, video sudah. Oh, bisa berarti nih. Lebih ke gini ya Bu Nita ya. Jadi untuk saat ini itu lebih ke siapa itu? Yang udah Bu. Oke. Gimana Bang Ari? Jadi intinya dari materi Bu Nita dari awal tadi, intinya di sosial media itu kita menjalin namanya engagement, atau mungkin bisa dibilang kita membuat ketertarikan orang dulu gitu ya Bu ya. Jadi ketertarikan orang dulu melalui konten. Konten itu ada berbagai macam seperti tadi, ada promotion, ada educational, ada education, personal, ada juga engagement. Nah, itu pun ada banyak cara juga, karena zaman sekarang kalau kita terlalu ke langsung jualan, itu kan orang sudah bosan seperti itu kan. Jadi kan kita pendekatannya, funnelnya dengan cara entah tentang pengalaman pribadi, kita share ke situ juga buat lucu-lucuan, atau mungkin bisa dengan cara yang viral-viral, misal info-info. Nah, itu kan ada juga itu kan. Info-info. Benar banget. Nah, kayak gitu. Berarti semua benar banget. Jadi itu kalau metodenya itu dikenal dengan cara soft selling, bukan hard selling lagi.
gitu. Nah, soft selling ini memang salah satu makanan di era yang saat ini. Otomatis kan kalau orang, langkah pertama, ketika kamu buat konten dan konten itu menarik, dia akan meninggalkan like dan komen. Saat komen, jangan kamu hard selling. Paling tidak, keren ya Kak, keren Kak. Ini by the way, anyway, nih Kakak nih ada bisnis usaha apa nih? Nggak langsung keren Kak, silakan di order. Mati. Kamu udah bikin konten, tapi kamu pingin langsung di hard selling. Intermezzo dulu, Kak ini, dan lain sebagainya. Ini yang kemarin sebenarnya nyatu sama yang disampaikan sama Pak Arman ya, bahwasanya ice breaking. Seorang sales, seorang marketing itu harus pintar-pintar ice breaking, jangan to the point. Kalau to the point, ujung-ujungnya jualan, kamu nggak akan ada added value dibandingkan jutaan sales yang ada di luar sana. Oke? Cara pertama, sudah ya. Boleh saya next? Silakan Bu. Oke, exercise-nya sudah. Oke, cara yang kedua. Akunnya udah ada, platformnya udah ada, isi kontennya juga udah ada, konsistensi dong bro. Nah, kalau mau eksis di dunia digital, kamu terus konsen. Kamu tuh harus komit. Berapa kali postingan dalam satu hari? Dibikin map-nya, dibikin schedule-nya. Pastikan kamu melakukan dengan konsisten. Dari pemilihan jamnya, harinya, sampai ke jumlah postingannya. Dan itu nggak boleh bolong-bolong. Untuk membangun kredibilitas. Ibarat kata nih ya, kamu artis yang mau naik daun. Ketika kamu sudah di blow up di media massa, oke, kamu menang di ajang pencarian bakat atau apa. Habis itu, kamu hilang. Ada yang seangkatan Avi nggak ya? Akademi Fantasi Indosiar. Ada yang pernah tahu itu nggak? Kalau yang jawab itu berarti udah tua Bu pasti. Keto aneh. Tahu Bu, tapi masih bocil. Masih bocil. Kemana nih orang-orang? Nggak kelihatan. Kalau dibandingkan alumninya Idol, sampai saat ini, masih Indonesian ada. Idol. Indra Lesmana, alumninya Idol juga. Sampai saat ini masih tayang. Ya, artinya, pastikan setelah kamu boom, kamu itu melakukan dengan konsisten. Mulai dari pemilihan jam postingnya, hari untuk postingnya, jumlah untuk postingnya. Waduh, konten terus dong. Ya memang untuk membangun kredibilitas, kepercayaan, engagement, dan orang bakalan stay, bahkan sampai ngebelain, misal kayak di YouTube itu dia pasang lonceng. Nah kalau dia udah pasang lonceng, gila, boleh dikatakan istilah kita ya, itu udah customer loyal kamu. Your priority customer. Dia loyal banget. Ya, ini cara kedua. Saya ulang. Platformnya udah punya. Platformnya kita lihat dulu, catat dulu. Anita, aku ternyata nggak punya YouTube. Yaudah deh, aku mau bikin platform YouTube deh. Oke. Di dalam YouTube ini, aku harus konsisten. Mau ngisi konten seputar apa? Misal masak-masak. Karena aku suka masak, ya udah aku seputar masak. Karena aku suka di jualan atau marketing, ya udah aku akan ngebahas overall tentang itu. Kemasannya seperti apa? Mau bikin aku drama, mau bikin aku edukasi atau apa? Temanya harus tepat dan konsisten. Setelah itu, aku harus nge-schedule. Oke, karena aku juga kerja, aku juga ini adalah konten pribadi aku, ya udah deh, setiap hari Jumat aja aku selalu posting ini. Konsisten. Jumlah postingannya 1, diposting jam sekian. Tidak menuntut terlalu sering, yang penting konsisten. 1 minggu kamu overall memplatform 3 kali posting. Konsisten di jam 7 malam misal. It's okay, yang penting itu konsisten. Jangan seminggu ini harusnya 3, karena nggak dilakukan, kamu rapel jadi 6 di minggu depan. Oh nggak bisa. Platform digital nggak bisa baca yang kayak gitu. Oke, next. Berarti harus benar-benar di ini ya Bu ya, untuk planning, betul-betul konsisten gitu. Betul Seperti banget. yang tadi dipakai misal kalau kontennya itu seperti kayak part 1, part 2. Nah, kalau misal kita bilang part 2-nya hari Jumat ya gitu kan, itu blessed, nah udah customer kecewa gitu kan, atau mungkin netizennya sudah ini pasti komen-komen gitu kan. Bener banget Bang Ari, bener banget. Kalau Percaya nggak? Sekarang kan ada platform digital TV ya, kayak betul. video, WeTV, Netflix, dan lain sebagainya. Nyadar nggak, beberapa tayangan itu emang dibuat sengaja akan ada episode terbaru di hari yang sama dan jam yang sama.
Nah, ini kayak ini ya Bu ya, bisa dibilang kayak mereka Ojo itu ngomong mencontoh. layangan putus loh ya. Nah, bukan, jangan lama yang putus Oke. lah. Indosiar dulu itu apa ya? Kayak berbunga atau apa itu yang zaman-zaman orang-orang zaman dahulu gitu. Tersanjung, tersanjung. Oh, tersanjung. Nah, tersanjung. Itu kan sampai berapa series gitu kan. Tapi kan mereka konsisten. Jam 7 malam ya jam 7 malam terus ya gitu kan. Oh, berarti Bahkan mereka kalau dia nggak main jam segitu atau diisi ada kayak tayangan TV nasional misal, nah udah audiensnya komen semua. wah gitu. Kemudian nggak sih tiba-tiba ada tayangan TV nasional misal sosialisasinya Kemenhub, sosialisasinya apa, acara misal MNTV atau apalah ya yang sifatnya ditayangin serentak TV nasional. Betul. Otomatis kan tersanjungnya nggak main tuh. Pasti Nah, audiensnya emak-emak itu gimana Bang Ani? nah, udah biasanya kan wah udah apalagi sebelum itu setengah jam sebelumnya mereka udah standby di depan TV rame-rame gitu kan. Bawa kerupuk entah apa bawa cemilan gitu kan. Berarti Nah, itu kan mereka bener. untuk zaman sekarang mereka ngambilnya dari dulu apa konsepnya zaman dulu. Bener Tuh. banget. Ngebuat orang tidak akan kemana-mana dan tetap setia di channel kamu. Dan ini ternyata kayak misal di platform TikTok katakan ya. Di platform TikTok itu kadang cuplikan seram. Dia konsisten ngeposting cuplikan-cuplikan potongan-potongan film seram. Ya kan? Betul. Oke, diambil sekian. Mau nggak mau, coba dilihat. Like-nya banyak, yang komen banyak. Iya. Nah, Kadang produk kamu komennya itu harus sampai kamu part kemas 2-nya seperti banget. itu. Iya, Betul betul, banget. betul. Betul banget. Komen kamu harus seperti itu. Misal kamu bikin satu drama ya, drama tentang kerugian yang diderita akibat tidak menanamkan satu sistem. Ini satu judul yang kita konsep. Nah, apa yang mau Betul. diangkat? Oke, dalam hal ini kita bisa sisipin adegan stok opnam. Kita bisa sisipin adegan kecurangan kasir. Ini contoh aja ya. Contoh Betul. dalam bentuk edukasi tadi. Tadi aku bilang mengedukasi, memberikan inspirasi. Yang punya bisnis, karena ini ujung-ujungnya jualan, yang punya bisnis, boleh. Apa yang saya sampaikan malam ini boleh diduplikasi. Oke, kita bikin drama ya. Dramanya itu panjang, kurang lebih sekitar 4 part. Di mana drama ini menyajikan, dikasih judul aja ya, atau konten aja, kegagalan terbesar dari sebuah bisnis yang tidak berkembang. 4 hal yang membuat bisnis kamu tidak berkembang, atau kegagalan. Nah, di situ dimasukin mulai dari tidak menggunakan sistem POS, di mana tidak ada controlling stock. Kemudian di mana tidak ada controlling fast moving, slow moving, ya kan? Pencatatan terkait laba rugi perusahaan. Masukin barcode system, jebret. Barcode system ini bicara tentang apa? Kebetulan apa yang saya sampaikan ini kan ada korelasinya dengan bisnis yang digelutin oleh peserta-peserta Super Game Sales Academy. Terus security-nya seperti apa? Tidak adanya jangan sampai ada karyawan yang tidak teridentifikasi, mungkin menggunakan absensi, kemudian identifikasi berupa card atau seperti apa. Nah, itu bisa diaplikasikan, dibikin satu konten seperti drama, part-part. Nah, selepas daripada itu, masih ingat nggak sih yang paling viral banget, Kedes Beauty di TikTok? Percaya nggak? Dia cuma bikin konten-konten kayak gitu aja, followernya banyak. Akhirnya konsistensinya dia sempat terputus dan sekarang diganti oleh konten kreator yang lainnya. Ya karena saya kurang tahu ya apa, tapi yang saya pasti karena saya sempat nge-like beliau di kontennya Kedes Beauty itu dan tidak konsisten postingannya. Yang dia tidak lakukan adalah poin 2, plan dan konsisten. Ketika dia sudah absen, tidak memposting di hari yang sama seperti sebelum-sebelumnya, followernya bingung dong. Betul. Nah, itu benar banget Bang Ari. Oke, cara yang ketiga, don't post and ghost. Jangan tiba-tiba hilang. Ini nunjukin keseriusan kamu dalam menjual produk atau bikin konten kamu harus engage ke audience. Jadi apa ya? Kalau di offline tuh ada kalimat pelanggan ghosting ya. Di konten pun sebenarnya di konten pun konten kreator itu jangan ghostingan, ojo. Ya angin-anginan kali ya kalau aku bilang jangan angin-anginan. Ya udah sekarang posting, besok enggak. Ya udah besok ngebalesin DM, besok enggak. Atau DM yang dibalesin yang kita kenal aja. DM kritikan kamu leave it atau bahkan kamu sembunyikan komen. Nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Dan kalau kamu sudah punya follower,
ada sesuatu hal yang ingin kamu bagi ke audiens kamu, jangan sungkan-sungkan buat di-tag atau di-mention. Mention aja, ini arahnya kemana nih? Butuh CCTV. Nih bang, colek coffee shop. Misal, karena kemarin pas kamu nongkrong di sana, ternyata ada kejadian apa yang tidak bisa di-capture oleh CCTV. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi jangan hilang. Jangan hilang dan lakukan feedback. Kalau kamu minta feedback ke orang, ya kamu harus nge-feedback balik. Nggak sedikit sekarang, kayak misal contoh ya, saya kurang suka sih sebenarnya, walaupun itu disarankan. Misal di platform e-commerce gitu ya, kita disarankan capek ngebalesin chat satu-satu, kalau nggak salah gitu isi kontennya. Yuk bikin template balasan chat kamu. Kayak misal di Tokopedia, di Shopee atau apa. Jujur ya, kalau aku pribadi, aku mencoba memposisikan diri sebagai seorang buyer. Saya nggak suka dijawab sama mesin. Apalagi Bisa dengan jadi, robot gitu ya. betul. Mungkin itu memudahkan seller, tapi nyaman nggak kamu sebagai buyer? Engagement-nya kurang lah. Betul sekali. Nggak bisa kamu robotin kayak gitu. Atau ulasan, ngasih feedback. Misal gini, oke, barangnya sesuai pesanan. Dan template kamu ngebalesin feedback dari ulasan pelanggan itu. Terima kasih Kak, sudah berbelanja di Coach Shop ini. Akan kami tunggu di pembelanjaan selanjutnya. Itu sama. Bahkan konyolnya, ada orang nge-DM jelek, kamu nggak mencoba minta maaf, terima kasih ya Kak, atau seperti apa. Karena udah otomatis auto jawab dah gitu lah intinya. Kalau udah di auto jawab dan itu nggak kena banget. Saya kembalikan ke diri rekan-rekan semua. Suka nggak sih kalau kamu transaksi atau apapun yang jawab mesin? Urgenitas kamu, misal kamu butuhnya jawaban sekarang, tapi yang jawab mesin, tiba-tiba udah di check out, salah. Misal, oh ternyata yang ini barangnya nggak ada, lagi kosong di mana-mana. Ya, jadi ngebalesin DM, komen, atau nge-share apa yang kamu info, itu penting banget. Untuk apa? Menjaga hubungan. Jadi di sosial media, di dunia digital itu menjaga hubungan itu bisa. Bisa. Tapi kamu jangan hilang-hilang. Kamu jangan hilang-hilang ya. Barusan kemarin kamu ngasih coklat ke aku, sekarang kamu hilang. Jangan ya. Itu beda. Oh, menghayati banget Bang. Kayaknya pernah sering nih kayaknya. Oke. Cara ketiga ya. Ketiga. Semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan ini tolong dikembalikan lagi ke diri rekan-rekan semua. Anda ini sudah di langkah yang mana? Kalau belum sama sekali, ya udah mulai aja. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Daripada kamu kelihatan konyol, masih sebar-sebar brosur di mall, ketangkep sama security, ya kan? Dan nggak tahu brosurnya dipegang, habis itu buang ke tempat sampah. Udah nggak zaman. Orang jalan ke mall udah jarang juga. Apalagi berdiri di pinggir jalan, kasih selebaran. Aduh. Oke. Yang keempat. Do the ABC copywriting. Wah, sebenarnya aku nggak terlalu paham ya. Cuman aku sampaikan aja. Karena apa yang saya sampaikan ini ngambil dari beberapa ilmu yang saya dapat juga. Plus, aku cocokin sama yang udah aku lakuin. Ternyata emang menghasilkan juga. ABC, attention, dapatkan perhatian calon konsumen kamu dengan konten yang menarik. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 tadi udah dilakukan, coba kamu evaluasi. Udah benar-benar menarik perhatian enggak? Benefit, buat caption yang memiliki manfaat dan nilai, bisa dalam bentuk edukasi, interpretasi. Ini sebenarnya catatan sederhana dari poin yang pertama, Bang Ari dan rekan-rekan semua. Kalau misalnya rekan-rekan semua promotion nilainya, sebenarnya kalau di dunia marketing ini namanya do the ABC copywriting. Close. Gunakan ending yang kuat dalam membuat konten. Jangan pernah lupakan call to action atau CTA. Nah, CTA ini yang sering teman-teman lupakan. Kayak misal di video exercise pertama tadi.
Kalau memang itu promotion, saya katakan itu promotion. Kalau promotion itu jelas, habis orang lihat video, action apa yang harus dilakukan. Kalau pure benar-benar promotion, masih paham tentang landing page kan? Landing page itu jelas banget. Atasnya kronologi, price, dan lain sebagainya. Lalu ngarahin orang, klik ini untuk pesan. Ini yang dimaksud dengan call to action. Ada tombol call to action nggak? Kalau orang habis lihat promo kamu yang menarik, lantas tidak ada call to action lanjutan, ya udah hilang. Tapi kalau emang dia tertarik, pernah lihat nggak di Instagram? Misal, dia ngejelasin kronologi. Perlunya KPI dalam membentuk SDM suatu perusahaan. Bagaimana menerapkan produktivitas SDM dalam suatu perusahaan. Kamu nggak mau kan jadi manajer yang dikatakan gagal dalam memanage tim kamu. Ikuti program ini, klik ini. Ujung-ujungnya ketika ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan di 3 kalimat saya tadi, ternyata di ending atau di close the call to action. Klik tombol ini, kita pasti diarahkan untuk swipe up terakhir. Bahkan kita diminta untuk swipe up lagi. Daftar, misal. Daftar seminar 1 hari, gini. Itu adalah finishing promosi yang smooth, soft selling, bukan hard selling. Karena di awal kita educate, kita promosi juga dong, lalu kita close dengan CTA atau call to action. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman, kalau memang itu mau tanya promosi, saya mau tanya, udah ada cara belum sih untuk klien itu bisa CTA ke apa yang kamu promosiin? Kalau misalnya kamu sekedar promosi, kamu nggak melakukan action terakhir CTA, lah terus orang-orang yang tertarik itu mau kemana? Ya akhirnya nggak salah kalau mereka cuma like sama komen doang, nggak masuk ke sales leads. Itu. Oke. Oke Bang Ari, saya nggak terlalu banyak, saya cuma ini aja, dari poin-poin ini, saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau mau bikin dan komen itu jadi sales leads, sampai mana tahap-tahapan dari apa yang saya sampaikan tadi. Kalau memang sudah seperti tinggal kirim kamu dulu. Kamu udah bikin konten ya, nge-like dikit, cuman temen doang. Wah, apa yang salah nih? Kan jangan terlalu belak-belakan jualan. Di Indonesia ini kita nggak pernah tahu berapa ratus juta sales yang hidup di Indonesia ini. Bayangin kalau kamu nggak punya added value yang beda dari yang lain, orang bosen. Apa kerjaan kamu? Sales. Aduh. Gitu. Oke. Jadi konsep cukup Bu Anita? Cukup Bang Ari, dari saya cukup itu aja. Jadi untuk kesimpulannya adalah ini sebenarnya sama sih Bu, banyak yang dipakai juga di ini video-video TikTok yang terakhir kali ini kan, terakhir kali viral. Jadi mereka buat sebuah drama, terus kemudian di dalamnya ada kayak misal ada drama, ayo mau ngajak kemana, terus tiba-tiba ini lo pakai masker dulu, nah promosi masker Dakbil kan, banyak kan kayak gitu kan Bu. Nah jadi ada penarik perhatian seperti yang cara ketiga tadi, jadi attention, jadi 5 detik pertama itu jadi peminat, jadi penarik minat dulu, jadi ini cerita apa sih? Nah setelah itu baru tadi penawaran atau mungkin bisa dibilang benefit barangnya. Oh ini loh pakai ini bisa lapisan ketiga seperti itu katanya. Terus yang terakhir tadi to do action gitu kan Bu. Jadi mereka juga menyertakan juga kalau untuk mau barang ini klik di bawah ini loh, di keranjang bawah itu kan to do actionnya seperti itu ya Bu ya contohnya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, materi yang disampaikan sangat luar biasa sekali oleh Bu Anita. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum paham mungkin atau mungkin ada yang tanyakan bisa langsung on mic, on cam atau bisa langsung ke tombol chat masing-masing. Tombol chatnya masih hidup kan? Atau gimana? Atau tombol mic-nya mati? Gitu. Nah, di sini ada satu pertanyaan Bu Anita. Mau langsung di ini? Langsung Pak, udah jam Oke, langsung aja ya dari tadi. Ada pertanyaan dari Pak Aang.
dari Pak Aang MKO. Menurut Bu Anita, perlu nggak sih shadow marketer di konten kita? Nah, seberapa kuat sih shadow marketer dalam up atau viralin konten kita? Shadow marketer. Shadow marketer itu bisa dibilang mungkin kalau lebih jelasnya langsung Pak Aang aja, langsung on mic dan on cam Pak Aang. Jadi biar lebih jelas. Kalau aku yang jelaskan nanti ntar beda lagi. Maksudnya Pak Aang boleh langsung on mic, on cam Pak Aang. On Biar mic lebih. kalau nggak ini. On mic silakan. Pak Aang monitor. Oh lagi OTW. Halo Pak Aang. Oh lagi di jalan. Shadow marketer ini maksudnya kayak endorsement gitu. Kita menggunakan. Nah makanya itu bisa jadi Gitu nggak sih? freelancer, atau mungkin endorse. Makanya kan shadow marketer itu ada banyak ini juga ya. Atau mungkin dijelaskan seininya dulu karena Pak Aangnya lagi di jalan Bu Anita. Mungkin dari sisi itu tadi lah endorsement sama mungkin Oke ya. Jadi ada kegiatan marketing yang kontrol dan bisa dikontrol oleh kita dan tidak bisa dikontrol oleh kita. Jadi ada yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Shadow marketer, kemudian beli follower, itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya. Nah, kalau ini dari Pak Aang ada chat lagi, shadow marketer itu kurang lebih gambaran saya seperti tim-tim supporting gitu. Nah, betul kan Pak Bu Anita, jadi tim supporting itu berarti kan juga seperti tadi. Tambah follower, endorsement, mungkin kan itu juga mensupport gitu kan. Iya, ya itu tadi yang aku bilang. Mau bekerja yang bisa kita kontrol atau bekerja yang nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya bekerja yang nggak bisa kita kontrol, at least kita bicara, saya kembalikan lagi, karena itu berkaitan dengan budgeting ya. Itu udah ngomong duit, karena yang mengendalikan duit. Semakin gede duit kamu, semakin balik. Gitu duit aja. lagi ya. Yang mengendalikan bukan kamu, tapi duit. Duit. Itu ada limitnya dong ya, kalau aku bilang. Betul. Jadi ya terserah Bapak sih. Tapi kalau menurut saya, kan ada istilahnya organik ya, organik sama nggak organik gitu loh. Benar nggak sih Bang Ari? Iya, betul. Nah, kenapa nggak bekerja secara organik aja? Ya itu tadi, konsisten. Kalau mau instan, boleh. Saya katakan instan boleh. Tapi ketika kamu ingin melakukan instan, sisanya saat instan itu sudah tidak bisa kamu kontrol lagi, ya kamu harus berjuang dalam bentuk organik. Follower Instagram, followernya aja 1 juta. Tapi ketika posting, yang lihat kelihatan banget mana yang organik, mana yang enggak. Benar nggak sih? Betul seperti itu. Bilang apa coba? Jadi ya saya kembalikan lagi, perlu tidaknya kok menurut saya nih ya, lebih baik bekerja dengan sesuatu yang bisa kita kontrol daripada bekerja yang tidak bisa kita kontrol. Kalaupun kita menginginkan hasil awalnya boleh, tapi asal sesuatu hal yang instan itu kalau tidak dibarengin dengan sesuatu hal yang kalau misalnya aku bilang ads, kita bicara ads, semua platform e-commerce menuntut kita untuk melakukan ads, setuju atau enggak? Betul. Nggak ada yang nggak pakai ads. Dengan iming-iming apa? Penjualan tambah banyak, transaksi naik, viewer naik, ya kan? Kalau kita berhenti ads, apa yang terjadi? Plus, itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang kendalikan mesin yang kendalikan, duit yang kendalikan. Kayak gitu ya Bang Ari ya. Bang Ari lebih comfort, lebih inilah ya. Aku pikir Bang Ari lebih master. Saya nggak tahu apa Bu. Jadi intinya untuk yang organik itu memang diberat di awal ya Bu Anita ya. Jadi organik itu memang kita butuh action, butuh apa ya seperti yang Ibu Anita bilang tadi, apa ya konsisten, terus kemudian harus berdarah-darah di awal gitu kan. Tapi jangka panjang. Oh nggak mau Pak, jangan berdarah-darah Pak. Oh jangan berdarah. Kalau misal yang instan itu kan memang kalau kita langsung sekali bayar gitu kan ada duit kan Bu, sekali bayar naik gitu kan. Cuman kan turunnya juga cepat juga seperti itu.
Nah, ini ada balasan dari Pak Aang juga, noted Bu Anita, organik untuk jangka panjang. Betul, Pak. Thanks. Oke. Tuh, mungkin ada tambahan lagi Bu Anita untuk dari Pak Aang, atau Pak Aang sudah cukup untuk jawabannya? Aku tuh seneng loh Bang Ari kalau nggak terlalu banyak yang tanya. Karena saya positif, berarti materi yang saya sampaikan ini cukup dipahami oleh rekan-rekan. Waduh, ada Berarti satu besok ini tinggal cross check sosial medianya masing-masing ya Bu. kita aneh, kita dilakoni torai iki. Iya, karena kalau nggak ada yang tanya, berarti kan mereka udah paham kan. Jadi bagaimana sih sales funnel itu, bagaimana cara mendatangkan apa itu netizen, terus kemudian gimana closing ke ini. Jadi tahu alurnya, gimana rahasianya dari likes dan komen bisa jadi leads. Nah, harusnya mereka sudah tahu karena di sini tadi materinya sudah lengkap. Gitu. Oke, Ada ini pertanyaan dari Pak ada Tito nih, Bang Ari. ada pertanyaan lagi dari Pak Tito. Bu Mas mau bertanya dong, bagaimana caranya promosi atau berikan dengan cara minim pengeluaran atau save budget? Di posisi gimana kita harus bakar uang dan men-stop uang untuk pasang promosi iklan tersebut? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak Nira. Jadi, kapan kita harus organik, kapan kita harus urea? Urea, bukan urea sih. Bayar, keluarin duit atau bakar duit, seperti itu Pak Nira. Wah, bakar duit. Jangan dong Pak, duit kok Oh, dibakar. iya sih. Masukin dompet aja kali duit. Sebelum ada kegiatan bakar duit, yang harus kita persiapkan adalah performa dari internal kita sendiri. Jangan sampai begini, udah ngeluarin duit banyak, promosiin banyak. Contoh ya, kita ngomong bisnis kita aja deh. Saya punya produk Kotshop, atau kita ngomong bisnisnya Pak Tito. Pak Tito lagi ngepromoin yang namanya, apa nih yang lagi hits ya? Money kali ya? Apa Bang? Masker. Bisnisnya Pak Tito kok masker? Oh, Iya Bapak ini. Tali masker. Oke. Tali. Oh, tali masker. Talinya ya Pak Tito ya? Iya. Oke, kita bicara tali masker. Tali masker. Apa yang harus dipersiapkan untuk memboomkan tali masker? Pertama, preparasi karena ini berbicara produksi ya. Bagaimana terkait lead time penyediaan barang atau produksinya. Ketika sudah pasar dipromosin habis-habisan, ada promote kenceng-kencengan, bahkan ada istilah bakar uang, ternyata pihak produksi nggak siap. Orderan sering loss. Timing penyediaannya sering loss. Bahan nggak dapat. Ini yang paling penting. Jadi sebelum di-boom, udah siap belum armadanya? Bagaimana cara mengukurnya? Oke, saya bakal nge-boom dengan nilai sekian. Dengan target penjualan sekian. Jadi udah disediain dulu. Dana sekian ini untuk ngabisin boom dari produk sekian. Dikatakan boom itu sukses gaknya kalau produk ini sold out. Oke, berarti promosi bakar uang kemarin sold out. Ada ukurannya. Ketika sudah sold out, ya berhenti yo. Bagaimana untuk menindaki selanjutnya? Orang kan udah pakai produk kamu nih. Ya, lakukan engagement dengan cara apa? Yuk, kita usung program testimoni sebanyak-banyaknya. Apakah saat pernah pakai itu ada orang-orang penting di dalamnya, seperti endorsement yang tadi disampaikan Pak Aang. Jangan sampai udah ngabisin budget, nggak dapat apa-apa. Cuma selayang pandang aja, karena targetnya tidak ditentukan di awal. Target saya ketika saya bakar uang adalah, ada sekian produk yang terjual. Dan sekian produk ini bisa terjangkau. Indonesia Barat, Indonesia Timur, ini. Atau sekian produk ini digunakan di seluruh siswa. Misal kalau sasarannya siswa ya. Siswa di kawasan Jabodetabek. Di sini ada 60 sekolah SMA. Di mana program tali masker ini menggunakan cap SMA-nya. Kalau DASI ya, kalau kita bicara seragam, DASI itu kan pasti ada SMA Negeri 1 Jakarta gitu kan. Tali masker overall, kenapa nggak dicetak seperti itu aja? Jadi kan itu membangun kepercayaan dan konfidensial kebanggaan dari sekolah itu sendiri. Oke, saya bakal nge-boom produk ini. Sasarannya apa? Seluruh sekolah SMA di Jabodetabek. Cara nge-boomnya pakai platform apa? YouTube kah? TV channel nasional kah? Instagram kah? Kalau Instagram, ads-nya sampai berapa? Kapasitas produksi siap nggak? Kalau misalnya sampai ada pesanan sekian. Baru diukur. Uang udah keluar. Produksi udah disiapin. Bahan udah ada. Ternyata barangnya nggak keluar sesuai dengan target. Berarti gagal.
ketika saat Anda melakukan gagal, itu pun harus dievaluasi apa yang salah. Apakah muatan konten saya saat melakukan promosi atau mesin pengebumnya yang kurang dahsyat. Oh, aku ngebumnya salah menggunakan provider ini. Mestinya pakai provider ini. Ini kan juga perlu dikaji. Jadi kalau misalnya posisi kapan kita harus bakar uang, men-stop, sebelum ke sana dulu, setting goal-nya aja dulu. Preparation-nya gimana? Kalau udah ketemu, dananya gimana? Di stop apabila sudah over dari anggaran. Sukses gagal apabila keluar dari target. Itu Pak, itu kok jawaban saya. Jadi intinya dari pertanyaan Pak Tito tadi, semua kalau untuk budgeting ya Bu ya itu ya, untuk yang berbayar seperti itu berarti harusnya kita harus ada kontrol dulu. Ada sasaran pasar dulu, terus kemudian planning, terus kemudian target terjualnya berapa, baru terakhir adalah evaluasi seperti itu. Jadi biar kita keluar uangnya itu enggak sia-sia. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu. Mungkin Pak Tito ada jawabannya dari Bu Anita tadi, ada mungkin yang belum jelas, bisa langsung Amit. Alhamdulillah Mas Ari, Bu Anita sudah cukup jelas, luar biasa sekali. Jadi sebelum kita membakar atau menghambur-hamburkan uang atau men-stop itu iklan dan segala macamnya, kita kalau menurut saya harus punya riset atau planning ya Bu ya. Jadi memang itu harus matang banget. Kita harus tidak bisa keputusan sendiri. Gue pengen begini, tetapi sana nggak siap dan segala macam. Tapi di sini perlunya adanya komunikasi. Tim itu harus terjalin dengan baik. Oke, terima kasih Mas Ari, Bu Anita. Selamat malam. Terima kasih Pak Tito. Oke, pertanyaan terakhir ini ya Bu Anita ya. Satu pertanyaan lagi aja. Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya. Random. Silakan, ayo. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Atau yang mau on mic, boleh. Ayo, pertanyaan terakhir. Silakan. Nggak ada ini ya. Hitung sampai 5. Nggak ada ini yang pertanyaan lagi? Ada yang bertanya tuh kucing yang begini-begini tuh Bang. Iya, itu. Aku tadi itu loh, Bu. Itu. Oke, Bang Ari juga nggak ada pertanyaan, berarti mantap. Oke, berarti semuanya sudah ini. Saya pengen tahu dong satu, mungkin feedback-nya lah yang sudah didapat atau mungkin materi hari ini. Singkat aja, silakan. Salah satu siapa? Tunjuk aja Mas Ari. Oke. Aku kalau Kok bisa nunjuk-nunjuk jangan ini ditunjuk seneng dong loh. Pak Tito. Bang Kok bisa Ari. jangan Iya. ditunjuk. Siapa ini yang bilang tadi? Mantan kah? Bukan. Saya mau kasih feedback aja sih sebenarnya. Oke. Silakan Pengen aja. nggak ada pertanyaan, cuman pengen segera eksekusi atau mempraktekkan apa yang dibilang Bu Anita tadi sih. Sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan saya itu sudah terjawab tadi. Kenapa sih kalau kita bikin konten kan utamanya di TikTok ya? Kalau di Coach kan lebih familiar di TikTok kan kita ngiklan gitu. Kenapa sih kok leads yang didapatkan dari TikTok tuh kurang? Oh ternyata memang yang dibilang Bu Nita tadi yang kedua kurang ini menuju ke education, promotion ataukah apa gitu, karena kita cenderung kalau bikin TikTok itu ya kalau drama ya drama aja. Sampai kadang kita Kayaknya bingung. nggak ada ya Bu Zara ya. Kayak gitu Bu. Kadang kita bingung. Saya itu kita bikin konten apa. Tapi jika dibalikkan dengan ilmu yang diberikan Bu Anita tadi sebenarnya gampang loh. Sebenarnya tinggal pilih aja kamu mau education, mau promotion, terus habis itu dilakukan dengan konsisten. Sebenarnya kan gitu aja Bu. Jadi ya excited sih, kepengen mempraktekkan itu aja Bang Ari. Oke, siap Mbak Zara. Kak Zara kok Mbak Zara. Kakak.
Oke, terima kasih Kak Zara sudah feedbacknya. Oke, berhubung ini sudah jam 8 lebih ya. Wanita izin untuk foto dulu lah. Ayo on cam semua, wajah-wajah cantiknya, cantiknya. Silakan diaktifkan. Temboknya jangan dilihatkan ya. Tembok itu tembok derita itu biasanya. Oke, tadi untuk ininya Bang Anwar ya. Bang Anwar. Oke, Bang. Aku tak action ini maksudnya. Ini sharing Aku juga action, screen-nya Bang. saya close ya, Bu ya. Oh, boleh, Pak. Akunya di close juga nggak apa-apa, Pak. Oke, ini ada 3 screen ya. Untuk di halaman pertama kita foto dulu 1, 2, 3. Bentar. Oke, kemudian untuk di halaman kedua 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk halaman ketiga 1, 2, 3. Oke, lengkap. Silahkan Bang Ari. Oke, terima kasih Bang Anwar. Bang Ari, mau tanya nih Bang, hari ini jadinya Boleh, ada boleh. yang dapat OVO nggak ya? Nggak cancel, karena yang jawab cuma konsop semua. Konsop semuanya dapat. Next pertemuan di hari Jumat besok, mungkin nanti bisa dikirimkan ke panitia. Karena nggak valid tadi, karena videonya belum ini udah ini semua. Bisa jawab. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri cukup. Untuk rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti sharing session. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sharing session Super Gens Academy, karena di sini kita bisa sharing, kita bisa tanya apa yang mungkin belum kita pahami. Oke, terima kasih Bu Anita, materi hari ini luar biasa sekali. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari, Bu Anita, dan selamat malam semuanya. Thank you Bu Anita.